Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi perangkat daerah. Sebelum kami memulai menjelaskan materi tersebut, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Rifki Agung Rahmati NPM 077, kemudian ada Lintang Aji Aruziki NPM 087, kemudian ada Arya Widilismana NPM 134. Yang pertama yaitu ada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengertian dari kepala daerah yaitu kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk yang selanjutnya ada tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah. Yang pertama, tugas dan wewenang dari kepala daerah yaitu memimpin pelaksanaan urusan yang ada di pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu menyusun dan mengajukan perda atau peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dan yang ketiga ada mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan. Dan untuk yang berikutnya ada tugas wakil kepala daerah. Yang pertama, tugas dari wakil kepala daerah yaitu mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah. Yang kedua, ada memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan untuk yang terakhir, tugas dari wakil kepala daerah yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah. Yang berikutnya ada tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang pertama, tugas dari gubernur adalah melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah, kabupaten atau kota tentang rencana anggaran pendapatan, perubahan anggaran, dan pembangunan jangka panjang. Yang kedua, tugas dari gubernur yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kota atau kabupaten. Selanjutnya adalah materi tentang DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti ini itu menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana prinsip dari negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan tertinggi ialah pemerintah pusat. Tetapi terlaksanaannya tidak semua wilayah Indonesia yang letak geografinya begitu luas dan berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras bisa diperhatikan sebetulnya oleh pemerintah pusat. Ini yang menjadi salah satu latar belakang diberlakukannya sistem otonomi daerah agar daerah-daerah yang begitu luas dan beraneka macam kebudayaan bisa dipantau perkembangannya melalui kinerja pemerintah daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang 15 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ini menegaskan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, maka peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan juga tugas dan wewenang yang sangat luas dalam menginspirasi masyarakat yang memilihnya kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari DPRD itu sendiri yang terpisah dari pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keberadaan DPRD 31 maupun 32 dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum sebagai pengawas dalam bekerja dan mengatur pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintah di daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mewujudkan kerja nyata dalam melaksanakan amanatnya. Kemudian, bagaimana keanggotaan DPRD? Dalam Undang-Undang 1944 Pasal 18 ayat 3 dinyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD terdiri dari anggota yang partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti jika keanggotaan DPR ini bukan dipilih melalui jalur independen atau perseorangan, atau dengan kata lain anggota DPR ini tidak ada bukan dari partai politik, sehingga dengan adanya ketentuan ini tidak ada
kesempatan bagi masyarakat yang mendaftar menjadi anggota DPRD melalui jalur perseorangan atau independen. Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden DPRD. Pasal 22E menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD. Mengenai jumlah anggota perwakilan rakyat daerah ditentukan berbeda tiap masing-masing daerah. Kemudian periode masa jabatan untuk masing-masing anggota adalah 5 tahun untuk periode pertama dan selanjutnya mencalonkan kembali untuk periode berikutnya. Setelah itu tidak diperkenankan kembali untuk mencalonkan diri. Untuk memaksimalkan kerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang anggota dewan perwakilan daerah serta dalam menjalankan hak dan kewajiban, maka di dalam badan tersebut dibentuk fraksi-fraksi dan dibentuk komisi anggota yang sama. Keanggotaan dewan ini diresmikan dalam melalui keputusan Mendagri atau anggota dewan perwakilan rakyat tingkat 1 dan keputusan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat 2 disahkan dan diresmikan oleh gubernur. Selanjutnya, alat kelengkapan DPRD. Nah, sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, alat kelengkapan DPRD dengan alat kelengkapan di DPR di pemerintahan pusat sebenarnya hampir sama atau bahkan bisa dibilang sama persis. Jadi di sini alat kelengkapan DPRD ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu pimpinan DPRD. Nah, tugas dari pimpinan DPRD ini adalah memimpin rapat atau sidang DPRD sekaligus menyimpulkan hasil sidang yang nantinya hasil sidang tersebut akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada badan musyawarah. Nah, tugas dari badan musyawarah ini adalah untuk memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Selanjutnya ada badan anggaran. Nah, tugas utama dari badan anggaran ini adalah untuk memberikan saran sekaligus pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan rancangan APBD, perhitungan APBD, sekaligus turut serta dalam proses penyusunan APBD. Nah, selanjutnya Badan Pembentukan Perda atau Peraturan Daerah. Nah, tugas utama dari Badan Pembentukan Perda ini adalah untuk menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat skala prioritas beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya ada Badan Kehormatan. Nah, tugas utama dari Badan Kehormatan ini adalah untuk memantau sekaligus mengevaluasi kepatuhan setiap anggota DPRD terhadap kode etik dan tata tertib yang ada di DPRD. Selanjutnya ada komisi. Nah, jadi komisi ini nantinya akan dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada komisi A yang nantinya bertugas di bidang pemerintahan. Yang kedua, komisi B yang nantinya akan bertugas di bidang perekonomian. Yang ketiga ada komisi C yang nantinya akan bertugas di bidang pembangunan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada komisi D yang nantinya akan bertugas di bidang kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di dalam undang-undang ini juga diatur tentang 3 hal mengenai DPRD. Yang pertama yaitu kedudukan DPRD, yang kedua tentang fungsi DPRD, dan yang ketiga tentang wewenang DPRD. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kedudukan DPRD. Jadi, DPRD itu merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Nantinya, itu artinya DPRD ini nanti juga akan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang fungsi DPRD. Jadi di sini ada 3 fungsi utama DPRD. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini nantinya akan diwujudkan oleh DPRD dalam keikutsertaannya dalam proses pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Lalu yang kedua, fungsi penganggaran. Nah, fungsi penganggaran ini nantinya akan diwujudkan oleh DPRD melalui keikutsertaannya dalam proses penyusunan
sekaligus penetapan APBD bersama pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini nantinya akan diwujudkan oleh DPRD dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang wewenang DPRD. Yang pertama, DPRD ini memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan maupun pemberhentian kepala atau wakil kepala daerah. Nah, jadi misalkan ada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terbukti melanggar hukum. Nah, nantinya DPRD mempunyai hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala atau wakil kepala daerah tadi kepada menteri, lebih tepatnya Menteri Dalam Negeri. Lalu wewenang yang kedua. Nah, di sini DPRD memiliki semacam hak untuk menyatakan pendapat, berupa wewenang untuk memberikan pendapat sekaligus pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap semua hal yang menyangkut kepentingan daerah. Lalu yang ketiga, DPRD juga mempunyai hak yang dinamakan hak interpelasi, yaitu dalam bentuk wewenang untuk memintai laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Materi yang terakhir adalah mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD. Dalam Undang-Undang 145 tidak diatur mekanisme pemilihan anggota DPR, dan ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan setiap tahunnya dalam perebutan anggota dewan tersebut. Pada masa Orde Lama, Presidenlah yang mengangkat anggota dewan ini. Kedudukan anggota DPR ini bersifat sementara. Begitupun ketika pada masa baru. Mekanisme yang harus dilalui untuk menjadi anggota dewan ini sudah diatur dalam bab sebelumnya. Cara ini dilakukan agar partai politik juga ikut mengawasi kinerja dari anggota dewan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh anggota dewan yang mengakibatkan diberhentikannya anggota dewan tersebut dari keanggotaan dengan cara tidak hormat karena melakukan perbuatan yang telah dilarang. Yang pertama adalah pengertian pergantian anggota DPR, DPRD 31 dan DPRD 32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa pergantian antar waktu karena A. meninggal dunia, B. menunggu, C. diberhentikan. Pergantian antar waktu karena anggota dewan meninggal atau karena mengundurkan diri tidak dianggap masalah besar karena ini di luar dugaan. Namun apabila pergantian antar waktu dilakukan karena diberhentikan atau menimbulkan bias demokrasi, artinya pelaksanaan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan tercoreng. Pemberhentian berarti anggota ini terjadi setelah melalui mekanisme dan prosedur yang telah diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memutuskan atau mengesahkan pemberhentian tersebut karena anggota tersebut dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan mencoreng nama baik lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah alasan pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Republik Indonesia tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Nomor 27 Tahun 2009 ayat 1 menyatakan bahwa alasan pertama yaitu adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai menjadi anggota DPRD provinsi selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Kemudian melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD. Kemudian selanjutnya 3, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut tanpa alasan yang sah. Kemudian nomor 5, diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. 7. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya diberhentikan sebagai anggota partai karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah menjadi anggota partai lain. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.